mau tinggikan Engkau Raja kami. Allah kami yang hidup, Allah yang mulia. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Kami tahu Tuhan keberadaan kami hanya kemurahan-Mu. Itu sebabnya patutlah kami mengucap syukur. Patutlah kami meninggikan menyembah Engkau. Dengan setiap pemberian Tuhan hingga hari ini kami boleh ada karena Engkau saja. Itu sebabnya Bapa, pada saat ini kami rindu beribadah kepada Engkau. Kami rindu memuji Engkau. Kami rindu memuja Engkau. Kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan mengurapi kami semua yang ada. Sidang jemaat-Mu, baik mereka di rumah masing-masing dimanapun berada saat ini, kami berdoa Engkau menjangkau mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Di tengah-tengah ibadah kami saat ini, mereka boleh merasakan hadirat Allah yang luar biasa. Kami boleh Tuhan memuji memuliakan Engkau dengan penuh sukacita karena kehadiran-Mu berada di tengah-tengah kami. Roh Kudus terus mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani saat ini. Kami percaya Engkau akan mengurapi kami semua. Kami boleh melihat kemuliaan Allah ada bagi kami semua di tempat ini, bahkan di rumah di mana sidang jemaat-Mu berada. Terima kasih Bapa. Kami akan mulaikan ibadah kami dalam satu nama yang ajaib dan luar biasa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya Yesus telah lahir ke dalam dunia ini untuk semua kita umat manusia yang ada. Haleluya. Setiap dosa-dosa kita, Dia telah lahir untuk menyelamatkan hidup kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mengatakan Dia lahir untuk kami. Dia Dia lahir untuk kami, Dia mati
yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi katakan, dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Haleluya. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja, yaitu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia, yaitu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia, sang penebus juru selamat dunia, sang penebus juru selamat dunia. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan, puji nama Tuhan. Saya percaya hari ini dia Yesus yang sudah lahir bagi kita, dia akan berfirman, karena dialah firman Allah itu. Haleluya. Siapkan hatimu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan itu, pujian Yesus Tuhan dan Allah kami. Tidak henti-hentinya kita mau meninggikan dia, kita mau memuji memuliakan Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu.
yang ajaib. Terpujilah akan nama-Mu, terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Kami rindu senantiasa mendengarkan suara-Mu. Kami rindu selalu mendengarkan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua yang ada setelah kami memuji memuliakan Engkau. Engkau sudah berhadirat di tengah-tengah pujian kami. Dan kami percaya hari ini pasti kami menikmati berkat firman Tuhan yang luar biasa. Karena kami percaya Tuhan kasih-Mu yang ajaib, kasih-Mu yang luar biasa itu tetap menyertai kehidupan kami hingga hari ini. Kami mau menikmati kebenaran firman. Urapi kami semua yang ada, urapi hamba-Mu, urapi Tuhan Yesus setiap kami yang dimanapun kami berada saat ini. Kami mau rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan yang memerintangi firman-Mu kami bertolak, kami usir di dalam nama Yesus. Ya Roh Kudus tetap menguasai kami, roh, jiwa, dan tubuh ini. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami siapkan tanah hati yang terbaik untuk ditaburi kebenaran firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Masih sukacita? Amin. Puji nama Tuhan. Di hari Natal ini jangan sampai ada yang merampas sukacita kita. Amin. Tetapi biar tetap bersukacita di hari Natal yang Tuhan beri. Kenapa? Karena Yesus membuktikan Dia hadir di tengah-tengah kita dengan kelahirannya yang kita rayakan hari-hari ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih, mari sama-sama kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16. Mari buka Alkitabmu, 1 Tawarik pasal yang ke-16. Ayatnya yang ke-11. 1 Tawarik pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-11. Kita baca bersama-sama. Sekali lagi 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Sekali lagi 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, puji nama Tuhan kalau kita tinggal kurang lebih 2 atau 3 minggu lagi kita ada di tahun 2020 dan akan memasuki tahun 2021, dan kembali hampir setahun sudah kita dipelihara oleh Tuhan. Amin. Kita dijaga oleh Tuhan. Kalau sampai hari ini engkau masih bisa mendengarkan kebenaran firman, engkau masih bisa beribadah, ini bukti engkau tetap dipelihara oleh Tuhan. Ada banyak kenangan, ada banyak pengalaman-pengalaman sepanjang tahun ini. Ada banyak mungkin kesaksian, ada banyak pemulihan, ada banyak mujizat yang engkau sudah dilewati. Bahkan ada banyak persoalan yang mungkin engkau sedang hadapi, bahkan sudah engkau hadapi. Tetapi tetap kita melihat cinta Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Kita masih bisa ada, masih sampai saat ini. Di penghujung tahun ini. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, ayat yang kita baca ini di sini dikatakan bahwa carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ayat ini yang kita baca, nyanyi ini merupakan nyanyian dari pujian dari Daud, dan untuk pertama kalinya, karena ketika tabut Allah itu dipindahkan ke Bait Allah di Yerusalem, maka lagu ini yang pertama, salah satu pujian dari yang kita baca ayat ini adalah ini merupakan nyanyian pujian dari Daud. Dan pertama kali lagu ini dinyanyikan, nyanyian syukur ini bagi Tuhan. Dan Daud menyuruh Asaf dan saudara-saudaranya itu orang-orang Lewi untuk menyanyikan pujian. Nah, pujian ini merupakan masih dikatakan pujian yang baru. Nah, salah satu pujian yang baru kalimatnya ya di sini dikatakan carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saudara yang kekasih, sama seperti kalau kita baru mendengar sebuah pujian, biasanya pujian yang masih baru kita dengar, kemudian pujian itu benar-benar menyentuh hati kita.
rasa sukacita. Ada rasa seperti jawaban tersendiri dalam hidup kita ketika kita mendengar ada satu pujian, satu kata-kata kalimatnya yang benar-benar menguatkan kita. Mungkin kata-kata kalimat dari pujian ini benar-benar menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Pujian yang baru, saudara, biasanya kalau pujian yang baru sering kita suka dengar. Pujian yang baru itu biasanya kita suka menyanyi berulang-ulang. Kenapa? Karena pujian yang baru. Amin. Jadi ada rasa sukacita tersendiri. Seperti kalau dulu ada banyak puji-pujian yang kita sering dengar, seperti pujian, ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Wah, waktu pertama lagu ini mulai dikenal, wah semua orang menyanyi lagu ini. Kenapa? Merasakan ada sesuatu dari kalimat pujian ini. Ku yakin kau hadir di sini. Ada kuasa yang tidak terbatas, luar biasa. Ketika orang membutuhkan Tuhan, ketika nyanyikan pujian, ada kemenangan di sini, luar biasa. Nah, mungkin juga ada puji-pujian yang lain kalau saudara sering dengar, seperti lagu kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati. Pujian ini sangat menjadi berkat. Kenapa? Karena kalimatnya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Orang yang ingin diberkati oleh Tuhan pasti menyanyikan pujian ini dengan penuh iman. Kenapa? Ada lagu baru yang dinyanyikan. Atau juga mungkin lagu yang lain yang saudara sering dengar. Ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Amin. Orang yang mungkin hari kurang bersyukur, oh iya ya, bersyukur dengan pujian lagu yang baru ini. Ketika dia dengar pertama kali, waduh, saya harus bersyukur. Betapa puji-pujian ini sangat menjadi sebuah kekuatan dalam hidup kita, apalagi pujian yang baru. Nah, sama seperti yang dinyanyikan oleh Bani Asaf ini, merupakan puji-pujian dari Daud di rumah Tuhan, bahwa dia katakan sini salah satu kalimatnya, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Haleluya. Saya percaya pada waktu itu betapa antusiasnya Bani Asaf menyanyikan pujian ini. Kenapa? Karena ini baru pertama kali mereka menyanyikan di dalam rumah Allah. Saya percaya ada sebuah kekuatan, ada sebuah semangat yang baru ketika mereka menyanyikan puji-pujian ini. Kenapa? Karena dikatakan carilah Tuhan dan kekuatannya. Nah, saudara, arti dari kata cari, kalau dikatakan carilah Tuhan berarti cari. Nah, kata cari ini ada mencari. Kalau dikatakan mencari berarti ada usaha dan cara untuk menemukan. Kita berusaha untuk cara bagaimana caranya untuk memperoleh. Mencari. Ada satu tindakan supaya benar-benar kita mendapat yang kita inginkan. Karena kita mencari. Nah, ayat ini berkata bahwa carilah Tuhan. Berarti kita harus berjuang, kita harus kerja keras, kita harus berusaha untuk apa? Mencari Tuhan. Amin. Walaupun hanya sekedar mungkin sudah kata hanya ibadah online. Tapi kalau orang yang benar-benar mau mencari Tuhan, dia akan berusaha. Sesibuk apapun. Mungkin ada banyak kegiatan-kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, tetapi ketika mendengar ada ibadah, dengar ada firman Tuhan, berhenti sejenak. Apa? Berusaha untuk mencari Tuhan. Apa yang Tuhan mau katakan dalam hidup? Aku akan mendapatkan Tuhan. Aku akan berusaha memperoleh. Kenapa? Mencari Tuhan. Haleluya. Saudara mau mencari Tuhan? Amin. Saat ini engkau sedang mencari Tuhan. Mencari apa yang Tuhan ingin katakan dalam hidupmu lewat firman Tuhan. Amin. Haleluya. Sangat bersuka cita hari-hari ini karena kalau kita mencari, firman Allah katakan, cari maka engkau akan mendapat. Itu sebabnya jangan berhenti berusaha untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun hanya lewat online, mungkin saudara hanya terbatas di gereja-gereja beribadah, tetapi tetap cari Tuhan. Tidak ada penghalang bagi kita hari-hari ini untuk mencari Tuhan. Kenapa? Tuhan memfasilitasi kita dengan teknologi. Itu kita bisa gunakan untuk kita mencari Tuhan.
Haleluya. Nah, saudara, sekali lagi saya katakan orang yang mencari Tuhan, di sini dikatakan carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Ketika engkau berusaha mencari Tuhan, di sana pun engkau akan mendapatkan kekuatan. Orang yang butuh kekuatan, saya percaya dia akan mencari kekuatan pada sumber yang kuat. Amin. Sumber yang kuat itu apa? Semakin dia kejar Tuhan, semakin dia memperoleh kekuatan. Karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya kalau kita beribadah, ada sesuatu yang kita dapat. Namun satu hal yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita, apa yang kita cari? Dalam kita beribadah, siapa yang kita cari? Dalam kita ke gereja, saudara, hari-hari ini Tuhan izinkan kita ke gereja pun hanya terbatas. Kita beribadah pun mungkin hanya tidak boleh berkerumun. Harus menjaga jarak dan mungkin ada yang biasanya 100% dikurangi. Harus hanya boleh beribadah 50% saja. Nah saudara, ini tidak akan membuat kita menjadi down dan kita sepertinya sia-sia kalau kita hanya beribadah online. Sia-sia kita hanya beribadah dibatasi. Tetapi Tuhan tidak ingin seperti itu. Tuhan ingin kita mencari. Bukan pendeta yang kita cari. Bukan hamba Tuhan yang kita cari. Tetapi kita mencari Yesus. Siapa yang saudara cari? Di dalam engkau beribadah kepada Tuhan. Carilah Tuhan. Amin. Saudara mau mencari Tuhan dan kekuatannya, engkau akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Saudara yang kekasih, mari kita lihat dalam Amos pasal yang kelima. Amos pasal yang kelima, ayatnya yang keempat. Amos pasal 5 ayatnya yang keempat sampai ayat yang keenam. Kita mau lihat kenapa kita harus mencari Tuhan dan kekuatannya. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Betseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Ayat yang ke-6, carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkannya bagi Betel. Saudara, ayat ini berkata bahwa carilah, sebab beginilah firman Tuhan, carilah aku maka kamu akan hidup. Ayat yang ke-6 dikatakan carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Kenapa kita harus mencari Tuhan dan kekuatannya? Supaya kita hidup. Pada waktu lalu saya sudah pernah mengatakan bahwa yang perlu dihidupkan, yang perlu dijaga bukan hanya secara jasmani saja, tetapi rohani kita harus hidup. Bagaimana caranya? Carilah Tuhan. Ini Tuhan Yesus, Tuhan Allah sendiri yang berkata bahwa carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Kalau kita mencari Tuhan maka kita akan hidup. Amin. Di sini dikatakan jangan, ayat yang kelima, jangan kamu mencari Betel. Jangan pergi ke Gilgal dan jangan menyeberang ke Betseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Jangan mencari Betel. Kita tahu Betel adalah rumah roti. Betel itu adalah bait Allah. Jangan mencari Betel. Bukan secara fisik. Bukan berarti saudara jangan cari gereja. Bukan. Yang dimaksudkan di sini, kenapa di sini dikatakan jangan cari Betel, jangan cari Gilgal, jangan cari Betseba? Karena saudara yang kekasih, ternyata pada waktu itu Betel yang tadinya Yakub pertama kali yang mencanangkan waktu dia mencanangkan nama Allah di dalamnya, dan dikatakan bahwa dia melihat malaikat naik turun dan dia menaruh batu dan dinamakan tempat itu Betel yang dulu namanya Luz. Dan saudara, pada akhirnya ternyata Betel itu merupakan menjadi tempat pusat penyembahan berhala. Dan selanjutnya demikian dengan Gilgal. Gilgal pun sama.
pada waktu itu Abraham yang pertama kali mendirikan mezbah di situ, dan pada akhirnya tuh juga dan Yosua juga mendirikan 12 batu tanda sebagai 12 suku Israel di sana, dan pada akhirnya juga tempat itu menjadi pusat penyembahan berhala. Demikian dengan Betseba. Nah, itu sebabnya kenapa dikatakan jangan cari Betel, jangan pergi ke Gilgal dan jangan menyeberang ke Berseba. Kenapa? Karena di sana pada akhirnya ada penyembahan berhala yang bukan mencari Tuhan, tetapi mencari Allah yang lain. Jangan mencari hal-hal yang lain ketika kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, cari Tuhan. Jangan cari hamba Tuhan. Jangan saudara cari mungkin ingin ketemu rekan-rekan. Tidak salah, tidak salah. Tetapi hal yang utama yang seharusnya pada pokok kita inti beribadah adalah cari Tuhan. Amin. Haleluya. Saya percaya kalau kita mencari Tuhan, kita akan hidup. Nah, selanjutnya coba kita lihat ayat yang dari 1 Tawarik 16 tadi. Selanjutnya ini di ayat yang masih 11 dikatakan, carilah wajahnya selalu. Saudara, dalam kita beribadah, wajah siapa yang kita cari? Wajah siapa yang saudara cari? Oh, sudah lama saya nggak ngelihat teman saya ini. Oh, sudah lama saya tidak melihat gembala. Oh, sudah lama saya tidak melihat hamba Tuhan. Oh, sudah lama tidak lihat rekan-rekan seiman. Saudara, dikatakan sini cari wajahnya. Wajah siapa? Wajah Yesus. Amin. Saudara harus tetap mencari wajah dari Tuhan. Kenapa? Wajah adalah pribadi atau keberadaan seseorang. Saudara, kita mengenali seseorang biasanya kita menghafal wajahnya, betul? Kalau saudara ingat, saudara berkenalan dengan seseorang, pertama kali yang saudara lihat pasti apa? Wajahnya, betul? Bukan kakinya, bukan tangannya, tapi organ yang paling dalam tubuh ini yang selalu saudara perhatikan pertama kali supaya saudara bisa mengenali seseorang secara pribadi, wajahnya. Oh, wajahnya dia orangnya seperti ini, model hidungnya seperti ini, mulutnya seperti ini, matanya begini. Oleh pasti saudara perhatikan wajahnya. Kenapa? Wajah ini menunjukkan keberadaan seseorang untuk dikenali secara pribadi. Ciri-cirinya seperti apa? Saudara pasti ingin tahu dan saudara pasti hafal. Kenapa? Kayaknya sudah pernah ketemu. Kayaknya sudah pernah lihat. Saudara pernah lihat dari mana? Dari wajahnya, betul? Nah, saudara yang kekasih, itu sebabnya di dalam kita mencari Tuhan dikatakan cari wajah Tuhan. Mengapa kita harus mencari wajah Allah? Ada apa dengan wajah Tuhan? Mengapa kita harus mencari wajah Tuhan? Coba kita lihat Bilangan pasal yang ke-6. Kita lihat Bilangan pasal yang ke-6. Bilangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang kita baca saja ayat yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-27. Bilangan pasal 6 ayat yang ke-22 sampai 27. Ayat ini berkata demikian, ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Saudara, pada masa itu kita tahu bahwa yang menjadi tugas para imam yaitu memberkati orang Israel setelah mereka beribadah kepada Tuhan, dan ini merupakan tugas mereka, dan ini merupakan salah satu yang diperintahkan Tuhan untuk mengucapkan berkat istimewa ini terjadi karena Tuhan yang memerintahkan kepada Musa. Tuhan perintahkan harus Harun dan anak-anaknya harus mengucapkan kata berkat ini. Berkat apa itu? Yang pertama di sini kata Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Berkat ini adalah berkat pemeliharaan Tuhan secara utuh dan sepenuhnya. Kita dilindungi berkat Allah dalam tindakannya untuk menyatakan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Yaitu Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Saudara mau terima berkat ini, haleluya. Nah, kita mau lihat selanjutnya yang kedua ayat 5. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Saya katakan tadi, kenapa kita harus mencari wajah Tuhan? Ada berkat ketika kita mencari wajah Tuhan. Amin. Berkatnya apa? Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Berarti di sini bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri di tengah kegelapan yang mau membuat kita jatuh. Tetapi Tuhan akan menyinari kita dengan wajahnya. Berarti ketika kita mencari wajah Tuhan, jalan kita akan dibimbing oleh Tuhan. Terlihat sangat jelas, mungkin hari-hari ini ada banyak jalan buntu yang kita alami. Ada banyak kita tidak memiliki jalan keluar. Ada banyak mungkin kita tidak melihat apa yang sedang Tuhan buat dalam hidup ini yang membuat kita bertanya-tanya. Tetapi hari ini kalau kita mencari wajah Tuhan, Tuhan akan menyinari kita dengan wajahnya. Amin. Dia akan memberikan kita tuntunan, bimbingan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat di tengah-tengah persoalan dan masalah yang sedang terjadi. Haleluya. Saya percaya ketika kita mencari wajah Tuhan, ada jalan keluar di dalamnya dalam setiap masalah dan persoalan yang mungkin sangat pelik yang sudah tidak bisa kita hadapi. Tetapi kalau kita mencari wajah Tuhan, Tuhan akan menyinari kita dan akan memberikan jalan keluar. Dan di sini dikatakan dan memberi engkau kasih karunia. Haleluya. Kemurahan Tuhan dia akan nyatakan ketika kita mencari wajah Tuhan. Anugerah Tuhan dia akan limpahkan, dia akan menyatakan apa yang sedang dia lakukan dalam hidup kita. Dia akan menyatakan bahwa itu yang terbaik. Itu yang paling baik ketika kita mencari wajah Tuhan. Selanjutnya di sini dikatakan ayat yang ke-26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Saudara yang kekasih, dalam firman Tuhan, saat Tuhan tidak berkenan, maka dia akan memalingkan mukanya. Saat Tuhan tidak berkenan terhadap seseorang, maka dia akan memalingkan mukanya. Tetapi ayat ini berkata bahwa Tuhan menghadapkan wajahnya. Saudara yang kekasih, saat dia tidak berkenan, kita tidak akan diberkati oleh Tuhan. Dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, usahakan kita berkenan di hadapan Tuhan. Coba kita lihat Yesaya pasal yang pertama. Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-5. Kita buka Yesaya. Kita lihat bagaimana kalau Tuhan tidak berkenan. Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-15. Coba kita lihat ayat yang ke-15. Apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarnya sebab tanganmu penuh dengan darah. Tuhan akan memalingkan mukanya ketika hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan memalingkan mukanya kepada kita kalau kita masih hidup di dalam dosa. Tetapi berkat bagi kita ketika kita mencari wajah Tuhan. Kita minta ampun atas segala dosa kita dan minta Tuhan berkenan dalam hidup kita. Di sini Tuhan menghadapkan wajahnya. Kalau berkat ini kita terima, Tuhan menghadapkan wajahnya bagi kita. Ini berarti Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Hari ini
berkat ini akan menjadi bagian saudara ketika engkau mencari wajah Tuhan. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dengan kata lain bahwa dengan Tuhan menghadapkan wajahnya, berkat Tuhan pun engkau akan terima. Berkat Tuhan pun ada di situ. Dikatakan jawaban doa pun ada di situ. Kenapa? Karena Tuhan sedang menghadapkan wajahnya kepadamu. Haleluya. Carilah Tuhan, carilah wajahnya. Saudara yang kekasih, di sini dikatakan dan memberi engkau damai sejahtera. Apa? Dan memberi engkau damai sejahtera. Ketika Tuhan berkenan dalam hidupmu, doamu dijawab, di sana ada damai sejahtera. Saudara, kalau engkau hari-hari punya masalah, ada persoalan yang sedang engkau hadapi, cari wajah Tuhan, cari Tuhan dan wajahnya, maka engkau akan melihat Dia akan memberikan engkau damai sejahtera. Dia yang adalah Raja Damai akan datang kepadamu dan akan memberkati engkau dan keluargamu. Di hari Natal ini, menyongsong tahun baru, minta Tuhan, Tuhan, biar hidupku berkenan di hadapan Tuhan. Aku mau mencari wajahmu, aku mau mencari engkau. Dan ketika aku berdoa, engkau akan menjawab aku dan engkau akan memberikan damai sejahtera dalam keluargaku, dalam hidupku, dalam pekerjaanku, dalam usahaku. Tuhan akan berikan damai sejahtera. Dengan kata lain, di sana ada berkat-berkat Tuhan yang engkau akan terima. Engkau akan rasakan betapa luar biasanya Raja Damai itu yang sudah lahir dalam setiap hati kita ketika kita mencari akan Tuhan. Amin, saudara. Kita kembali dalam 1 Tawarik tadi. Kita lihat, saudara, di sini ayat ini berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ada kata selalu. Jadi cari Tuhan bukan hanya sekali-sekali. Cari wajahnya bukan hanya sekali-sekali saja, kadang-kadang. Tidak. Tetapi di sini dikatakan carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saudara, kata selalu di sini berarti continue. Secara terus-menerus kita harus mencari Tuhan. Kita harus mencari wajahnya. Haleluya. Saudara mau mencari Tuhan selalu secara kontinu? Saudara, di sini dikatakan bahwa selalu, di sini dikatakan carilah wajahnya selalu. Kata selalu, always, berarti dipakai oleh dalam bahasa terjemahan dikatakan evermore, berarti continue dan terus menerus sampai tidak terbatas dari perpanjangan. Berarti kalau kita kadang-kadang kalau kita memiliki sebuah kontrak atau di pulsa kita, kadang-kadang ada batas-batas waktu, ada limitnya. Tetapi kalau kita mencari Tuhan, jangan sampai ada limit. Tidak ada batas, tetapi selalu, always, selalu dan selalu, setiap saat kita mencari Tuhan terus menerus seumur hidup kita. Amin. Amin, saudara. Saudara mau mencari Tuhan selalu? Mau selalu berdoa, haleluya. Mau selalu baca firman Tuhan, amin. Saudara mau selalu mencari Tuhan, saudara mau mencari wajahnya selalu, haleluya. Kalau ini yang engkau lakukan, maka engkau akan menerima berkat yang besar di hari Natal ini dan di penghujung tahun ini. Saya percaya, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya hari ini ketika kita melihat bahwa Dia Allah yang luar biasa, yang menjawab setiap doa kita. Kita mau mencari Tuhan, mencari perkenanannya Tuhan, kita mencari apa yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup ini harus tetap menyenangkan hati Tuhan supaya benar-benar Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Dan itu berarti dalam setiap kita menghadap Tuhan, Tuhan menghadapkan wajahnya, di sana ada berkat. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan. Ku cari wajahmu. Kita hari ini benar-benar rindu
Kita mau mencari wajah Tuhan. Haleluya. Mari saudara benar-benar hari ini ingin mencari Dia. Mencari Tuhan dan kekuatannya. Engkau yang mungkin dalam keadaan sakit. Engkau yang mungkin dalam keadaan kelemahan. Engkau yang mungkin dalam kedukaan. Engkau yang butuh berkat. Engkau yang butuh Tuhan hari ini. Mari datang kepada Tuhan. Cari Tuhan. Cari Tuhan dan kekuatannya. Cari wajahnya selalu. Haleluya. Amin. Mari tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama terus mencari Tuhan tanpa ada batas waktu, tapi selalu kita mau mencari wajahnya. Haleluya Yesus. Karena di sanalah kekuatan kita, karena di sanalah jawaban dalam hidup kita. Amin. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Katakan Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil
masih ada kekurangan, ada kesalahan dosa kami. Tuhan ampuni kami Tuhan. Ampuni setiap kelemahan dan kekurangan kami, dosa-dosa kami, supaya benar setiap doa kami tidak terhalang, tetapi benar Tuhan kami, setiap doa kami boleh menerima jawaban daripada Engkau. Suci kuduskan kehidupan kami Bapa, suci kuduskan keberadaan kami, biar kami boleh melihat Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami Bapa. Kami percaya Engkau sudah mengampuni kami. Lihat tangan yang terangkat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, betapa kami membutuhkan Engkau hari-hari ini Tuhan. Di tengah banyak badai, di tengah banyak goncangan, di tengah banyak persoalan, banyak tekanan, banyak Tuhan Yesus yang hal-hal yang kami harus hadapi dalam keluarga kami, dalam usaha kami, dalam setiap apa yang kami kerjakan Tuhan, dalam situasi keadaan saat ini. Kami berdoa Bapa, biar Engkau menghadapkan wajah-Mu, Engkau menjawab setiap doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau memberkati kami, Engkau memberkati kami, Engkau memberi kekuatan, Engkau memberikan damai sejahtera, Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami, di mana berkat-berkat Allah melimpah menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus kami mendapat jalan keluar, kami mendapat kekuatan, kami mendapatkan sukacita, damai sejahtera Allah. Di dalam nama Yesus kami mendapat kesembuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami mau terus mencari Engkau. Kami mau terus mencari Engkau tanpa ada batas waktu. Seumur hidup kami mau mencari Engkau. Haleluya. Engkau mengucap syukur kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah. Indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah, indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
kemuliaan-Mu Tuhan. Dialah wajah Tuhan, kemuliaan Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jesus, haleluya. Kami sembah, kami puji Engkau yang di rumah memuja Tuhan, meninggikan Tuhan, agungkan Dia. Dia Raja di atas segala raja, Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Kami agungkan, kami tinggikan. Haleluya. Haleluya. Inilah Tuhan rinduku kepadamu Tuhan. Oh, inilah rinduku memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan Tuhan, nyatakan jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhanku Yesusku. Terima kasih, kami bersyukur buat hari yang baik, buat hari yang Kau beri Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ketika kami memberikan hati kami dan jiwa kami, hidup kami ya Tuhan, kami menghampiri hadirat-Mu. Kami mau lihat wajah Tuhan di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mencari wajah Tuhan, pasti kami menemukan wajah-Mu ya Tuhan. Bahkan di hadirat Tuhan kami merasakan kedamaian, kami merasakan ketenangan Tuhan. Mungkin di saat-saat ini anak-anak-Mu mengalami cobaan, goncangan, ujian, pencobaan. Di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit ini ya Tuhan. Tapi Engkau datang dengan terang yang ajaib, menerangi setiap hati kami,
menerangi setiap hidup kami Tuhan. Mungkin ada jalan-jalan yang gelap, banyak rintangan, godaan, cobaan, bahkan kejatuhan, dosa. Tuhan datang menerangi hidup kami, menerangi kehidupan perjalanan rohani hidup kami. Terang-Mu yang ajaib Tuhan, Kau datang bagi kami, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, akan pertolongan Tuhan. Ada jaminan daripada Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami tidak bimbang dan ragu, sebab Engkau selalu menghadapkan wajah-Mu di saat kami datang dan dekat dengan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Seberapa banyak kami yang sudah hadir dalam ibadah online ini, Bapa, Kau memberkati sidang jemaat Tuhan. Kau memberkati setiap pergumulan doa mereka, memberkati setiap usaha pekerjaan mereka. Buka jalan di mana tidak ada jalan, Engkau buka jalan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang tertutup jalan Tuhan buka jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang ajaib, Kau berkuasa di sorga, di bumi, bahkan di bawah bumi. Tuhan, Engkau mengendalikan segala-galanya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan kami yang percaya tidak ada perkara yang mustahil Tuhan. Engkau pasti mengadakan. Engkau pasti mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Kuasa dan mujizat-Mu terus terjadi dalam hidup kami, umat-umat Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua yang sudah melayani pada pagi hari ini, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman Tuhan, Jim yang sudah memainkan musik, semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini Tuhan. Tuhan memberkati di rumah tangga masing-masing, keluarga-keluarga, sidang jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan terus memberkati, kuatkan, mampukan mereka di Natal ini Tuhan. Ada sukacita yang baru di hari Natal, kekuatan Tuhan, perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami akan akhiri ibadah ini Tuhan. Biarlah berkat Tuhan dicurahkan bagi kami semua. Pertolongan Tuhan dinyatakan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita angkat hati kita, tangan kita terangkat kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Ibadah kita sudah berakhir dan sampai bertemu di gelombang yang sama. Palm Church Center mengucapkan banyak terima kasih bagi Bapak, Ibu, Saudara dari yang sudah mengikuti ibadah online. Tuhan memberkati, tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Dan saya mengingatkan terus, jangan lupa terus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan tetap berdoa, andalkan Tuhan di akhir ini, dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.